Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitriana Dewi SPD, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Aceh Selatan. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak. Untuk menyusun visi, kita gunakan pendekatan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif merupakan metode yang mengidentifikasi hal positif yang ada di sekolah, kemudian mengembangkan hal positif itu menjadi kekuatan agar mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Untuk menerapkan pendekatan inquiry apresiatif tersebut, digunakanlah sebuah metode yang bernama Bagja. Bagja merupakan singkatan dari B. Buat pertanyaan, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, C. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Yang pertama, B. Buat pertanyaan. Pada poin ini, kita menyusun daftar pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Yang kedua, A, yaitu ambil pelajaran. Pada kegiatan ini, mengambil pelajaran dari guru atau sekolah lain yang telah berhasil melaksanakan suatu perubahan. Yang ketiga, G, gali mimpi, yaitu menjabarkan keadaan ketika perubahan telah terwujud. Selanjutnya yang keempat, J, jabarkan rencana, yaitu mendeskripsikan tindakan yang akan dilakukan. Dan yang kelima adalah A, atur eksekusi, yaitu menentukan pihak yang berperan dalam pelaksanaan rencana dan merupakan awal dari penciptaan budaya apresiatif. Visi yang saya kembangkan adalah menumbuhkan siswa yang religius, luhur dalam budi, unggul dalam prestasi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi tersebut, kami buat kalimat prakarsa perubahan, yaitu mengembangkan pembelajaran yang dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa di kelas. Dalam menentukan kalimat prakarsa perubahan, kita menggunakan metode ATAP, yaitu A yang merupakan aset, T tantangan, A aksi, dan P pembelajaran. Aset di sini adalah peserta didik aktif dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Tantangan yang ada adalah peserta didik sering merasa bosan dengan kegiatan pembelajaran di kelas. Aksi yang dapat kita lakukan adalah guru mengembangkan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan agar peserta didik tidak bosan dan semangat mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas. P. Pembelajaran, peserta didik bersemangat mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas dan menjadi siswa yang berbahagia. Selanjutnya, kalimat prakarsa perubahan dikembangkan dalam kanvas Bagja. Poin pertama adalah B. Buat pertanyaan. Pertanyaan yang saya susun di sini adalah apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa di kelas. Daftar tindakan penyelidikan. Yang pertama, diskusi dengan rekan sejawat terkait model pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa di kelas. Yang kedua, membaca berbagai literatur. Dan yang ketiga, melakukan survei kepada peserta didik terkait metode pembelajaran yang mereka sukai di kelas. Yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaan yang kami susun adalah, siapakah yang mempunyai pengalaman pernah mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa di kelas? Lalu, aktivitas apa saja yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa? Dan keterampilan apa yang sudah saya miliki untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa di kelas? Daftar tindakan penyelidikan yang akan saya lakukan adalah yang pertama, studi literatur untuk mencari siapa saja yang pernah mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa di kelas. Yang kedua, wawancara dengan rekan sejawat. Dan yang ketiga, wawancara dengan peserta didik. Yang ketiga adalah gali mimpi. Daftar pertanyaan yang kami susun adalah, apa perubahan baru yang akan terjadi? Daftar tindakan penyelidikan yang akan saya lakukan adalah, pertama, membuat daftar model pembelajaran yang saya peroleh dari literatur. Yang kedua, membuat survei penilaian respon peserta didik. Yang keempat, J, jabarkan rencana. Pertanyaan yang kami susun adalah, 1. Apa langkah paling sederhana yang bisa dilakukan pada tahap pertama? Yang kedua,
kedua, apa inovasi yang dilakukan agar motivasi pelajar siswa di kelas meningkat? Daftar tindakan penyelidikan yang akan saya lakukan adalah yang pertama, meminta peserta didik mengungkapkan metode pembelajaran yang mereka sukai dan tidak sukai di kelas. Yang kedua, melakukan diskusi dengan rekan sejawat. Dan yang terakhir adalah atur eksekusi. Daftar pertanyaan yang kami susun adalah yang pertama, kapan perubahan akan dimulai? Dan yang kedua, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau kegiatan pembelajaran? Daftar penyelidikan yang akan saya lakukan adalah yang pertama, membuat rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP, dan yang kedua, mengajak rekan sejawat untuk melakukan observasi. Demikianlah demonstrasi kontekstual visi guru penggerak modul 1.3. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.